Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kuliah Matematika Diskrit kelas 14 ingin mempresentasikan bagian kami pada chapter 3 yaitu algoritma. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Jumadi Tambunan. Kemudian Saya Nabil Mahbub. lalu Dan saya Muhammad Abdul Fattah. kemudian Ada saya Anissa Mardilah. dan yang terakhir. Dan saya Tia Zahra. Nah, masuk ke bagian materinya yaitu algoritma. Nah, untuk definisinya itu sendiri, algoritma adalah urutan langkah-langkah yang jelas dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya setiap masalah itu pasti ada solusinya, namun untuk menemukan solusi itu kita membutuhkan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut algoritma. Jadi sebenarnya algoritma ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari situ kita sudah mendapatkan gambaran tentang tujuan dari algoritma ini, yaitu untuk memberikan solusi sistematis agar hasil yang diperoleh pasti dan benar. Nah, algoritma ini dapat ditulis dengan bahasa sendiri, VS Code, atau bahasa pemrograman lainnya. Untuk contoh sederhananya yang lain itu adalah sebuah langkah mencari nilai maksimum dalam daftar angka. Misalnya ada beberapa deretan angka nih. Kita bisa mencari nilai maksimum dari deretan angka itu menggunakan langkah-langkah yang ada di algoritma. Begitulah contoh sederhananya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya adalah ciri-ciri algoritma. Nah, gimana sih algoritma itu ciri-cirinya? Yang pertama itu sebuah algoritma itu harus ada input atau masukan. Dan yang kedua, pastinya dia ada output atau menghasilkan suatu keluaran hasilnya gitu. Yang ketiga adalah definiteness. Definiteness ini adalah mendefinisikan setiap langkah-langkah. Lalu ada correctness, yaitu hasil yang diberikan harus benar. Jadi dari setiap hasil tadi, dia itu pasti benar secara logika hasilnya. Lalu ada finiteness, yang dimana finiteness ini itu hasil akhirnya itu pasti. Jadi langkah-langkahnya itu nggak apa namanya nggak selalu mengulang gitu atau loopnya itu tanpa henti. Jadi dia pasti ada hasil untuk berhentinya gitu. Lalu ada effectiveness yang mana setiap langkah ini dijalankan dalam waktu tertentu gitu. Jadi waktunya itu nggak unlimited terus-terusan jalan, pasti ada akhir dari waktu dijalankan program tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya ada contoh algoritma yang sederhana, di mana contoh algoritma sederhana ini contohnya itu adalah menentukan bilangan terbesar dari dua angka. Jadi seperti yang dibilang tadi, langkah-langkah itu ciri-ciri apa algoritma itu cirinya berurut. Jadi di sini bisa kita lihat baca A dan B yang pertama, lalu selanjutnya jika A lebih besar dari B maka tampilkan A, lalu yang ketiga jika tidak maka tampilkan B dan outputnya adalah bilangan terbesar. Nah di sini bisa dilihat inputnya itu A dan B, lalu outputnya bilangan terbesar. Ini udah menentukan ciri-ciri sebuah algoritma dan juga ada langkah-langkah dan di sini juga berhentinya itu pasti. Oke, selanjutnya. Nah, di sini representasi algoritma atau bagaimana sebuah algoritma itu dipresentasikan atau ditampilkan. Yang pertama itu ada dengan cara deskriptif atau ditulis dengan kalimat langkah-langkah. Jadi bisa kita tulis misalnya 1, baca, A dan B, 2, atau seperti tadi ya. Lalu yang kedua ada
pseudocode. Pseudocode ini ditulis menyerupai program, tapi dia belum tentu dengan bahasa pemrogramannya. Hanya ditulis menyerupai program. Misalnya itu yang pertama A sama dengan berapa gitu inputannya, lalu dari hasil tersebut dibandingkan A lebih besar daripada B, nanti ditampilkan apa gitu. Jadi ini menyerupai langkah-langkah program. Lalu selanjutnya ada flowchart. Flowchart ini adalah diagram alur yang menyerupai visualisasi. Jadi dia kalau yang tadi deskriptif hanya dengan kata-kata, di sini ada visualnya. Jadi ada simbol-simbol dan juga panah-panahnya gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nabil. Selanjutnya di sini ada algoritma pencarian ataupun searching. Nah, di sini algoritma pencarian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada linear search dan yang kedua ada binary search. Nah, linear search ini dia membandingkan elemen satu per satu hingga ditemukan elemen yang dimau atau yang kita cari. Nah, kelebihannya dia mudah, tapi kekurangannya dia lambat untuk data yang besar. Nah, contohnya jika kita hanya memiliki 10 data, maka pencariannya akan akurat dan cepat. Tapi jika kita punya 100 ataupun 1000 ataupun 10.000, maka akan lambat karena ini untuk satu-satu ya. Karena dia akan mengecek data satu per satu. Nah, yang kedua ada binary search. Nah, binary search ini hanya bisa digunakan jika data itu sudah terurut. Jadi datanya sudah terurut, mau itu dari kecil ke besar ataupun dengan urutan kita. Kemudian ini kelebihannya dia lebih cepat karena jumlah perbandingannya berkurang drastis. Dia tidak ngecek satu-satu, tapi ngecek dengan algoritma ataupun rumus binary, sehingga hasil yang kita temukan lebih cepat untuk dicari. Contoh, dibagi. Kita punya 100 data, dia akan bagi dua, kemudian dari dua itu dibagi dua lagi, hingga menemukan data yang kita mau. Nah, di sini ada pengurutan data ataupun sorting. Nah, apa sih itu sorting? Nah, yang harus kita pahami, tujuan sorting ini adalah menyusun elemen ataupun data agar teratur. Jadi dari kecil ke besar ataupun dari paling rendah ke paling tinggi ataupun dari alfabet dari A hingga Z. Nah, contoh penerapan sorting ini adalah membuat daftar nilai, membuat katalog, membuat data kontak ataupun nama orang, tanggal sebagaimana yang berurut dari kecil ke besar, sehingga datanya itu akan mudah ketika dicari ataupun sudah disortir. Nah, jenis pengurutan data ataupun sorting ini ada bubble sort, ada insert sort, ada sort, ada merge sort, dan split sort. Mungkin boleh lanjut. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bubble sort. Yang mana bubble sort itu adalah membandingkan dua elemen bersebelahan dan tukar jika salah urutan. Setelah satu kali proses pass, elemen terbesar akan menggelembung ke posisi akhir. Nah, urutannya akan diulangi sampai tidak ada pertukaran lagi. Di sini ada contoh, misalnya ada angka 3, 2, 4, 1, dan 5. Lalu kita tukar urutan antara 3 dan 2 dan 4 dengan 1. Nah, hasil sementaranya itu adalah 2, 3, 1, 4, dan 5. Ulangi sampai urutannya itu menjadi benar, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bubble sort ini memiliki kelemahan karena jika banyak perbandingan akan kurang efisien untuk data yang besar. Selanjutnya adalah insertion sort.
yang mana ini tuh menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai di antara elemen yang sudah terurut. Langkah pertama itu adalah mulai dari elemen kedua dengan membandingkan dengan elemen sebelumnya. Selanjutnya itu, letakkan di posisi yang benar dan lanjutkan hingga seluruh daftar terurut. Contohnya itu seperti bilangan sebelumnya itu 3, 2, 4, 1, dan 5. Lalu kita menyisipkan angka 2 sehingga menjadi 2, 3, 4, 1, 5. Lalu sisipkan lagi angka 1 sehingga menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kelebihan dari insertion sort ini, dia tuh lebih mudah dipahami, sehingga cepat untuk data kecil atau hampir terurut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada string matching, yaitu pencocokan pola. Tujuan dari string matching ini yaitu mencari apakah pola tertentu muncul dalam teks. Misalnya pola 101 dalam teks yaitu 11001011 ditemukan pada posisi kelima. Dan kegunaan dari string matching ini yang pertama ada menjadi mesin pencari, deteksi spam, analisis DNA, deteksi plagiat. Selanjutnya ada algoritma greedy. Di sini algoritma greedy ini digunakan untuk menyelesaikan optimization problem, yaitu mencari solusi paling efisien. Dan tujuan dari algoritma greedy ini yaitu untuk membuat kembalian dengan jumlah koin paling sedikit. Misalnya cashier algoritma. Di sini kita ingin membuat 67 sen. Yang pertama itu ambil 25 tambah 25 tambah 10 tambah 5 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6 koin. Jadi bekerja secara optimal pada sistem koin 25, 10, 5, dan 1. Tetapi dia bisa juga gagal untuk sistem yang lain. Nah, untuk kesimpulannya dari presentasi kali ini adalah yang pertama itu algoritma adalah langkah-langkah yang teratur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Tanpa algoritma, komputer tidak bisa menjalankan perintah dengan benar. Yang kedua, dalam proses komputasi, algoritma harus memiliki ciri yang jelas. Ia harus tepat, efisien, memiliki hasil yang benar, dan bisa selesai dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga, berbagai jenis algoritma seperti pencarian atau searching, pengurutan atau sorting, pencocokan pola atau string matching, serta algoritma greedy membantu kita menyelesaikan beragam persoalan sehari-hari, mulai dari mencari data, menyusun urutan, hingga mengambil keputusan tercepat. Namun, di balik semua itu, tidak semua masalah bisa dipecahkan dengan algoritma, seperti the halting problem, yang membuktikan adanya batas kemampuan komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman algoritma sangat penting karena menjadi dasar berpikir logis, efisien, dan terstruktur dalam menyelesaikan setiap permasalahan, baik di lingkungan kampus ataupun kehidupan nyata. Next-nya. Nah, isi dari presentasi kami ini mengambil dari beberapa referensi. Ada 5 buku, yang pertama yaitu ada Discrete Mathematics and its Application, edisi ke-8. Yang kedua ada Algoritma dan Pemrograman. Yang ketiga ada Introduction to Algorithms, edisi ke-3. Yang keempat ada Algoritma, edisi ke-4 tahun 2011. Yang terakhir ada modul pembelajaran informatika, yaitu dasar pemrograman dan algoritma. Jadi mungkin segitu saja presentasi dari kami. Intinya algoritma adalah langkah-langkah yang teratur dan memiliki waktu yang terbatas untuk menemukan sebuah solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.